tausiah atau mau'izatul hasanah yang insyaallah ilmu yang kita dapatkan dari guru kita, mursyid kita Kiai Muhammad Siddiq Yusuf dalam agama kita dengarkan dengan cara sesama dan mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Wa'alaikum falyatafaddal mashkura. Shallu 'alan nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayyi wal mayyit. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Majelis Ratib Al-Aqtas Nurul Anwar, pimpinan guru kita Ustaz Khairul Azhar Habibin Al-Mahbub Al-Habib Fadli bin Umar bin Syekh Abu Bakar Sahibul Bait Pak Deyanto serta keluarga, jamaah sekalian. Alhamdulillah malam hari ini menjelang beberapa hari lagi kita menghadapi dan menyambut bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehatul afiyah, nikmat panjang umur, nikmat taufik hidayah, sehingga sama-sama seperti biasa dengan bimbingan guru kita dapat melaksanakan rutinitas kita, yakni pembacaan ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan juga pembacaan Al-Asmaul Husna. Tentunya mudah-mudahan dengan apa yang dibaca baik ratibul Attas maupun Asmaul Husna menjadi wasilah dimudahkan segala urusan kita. Diberikan kita rezeki yang murah, yang halal, yang berkah, yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat, dan kita semua mudah-mudahan Allah jadikan hamba-hamba Allah yang nantinya akan mendapatkan asy-syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ratib yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir yang kita baca di dalam ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu adalah satu daripada ayat Quran, yakni surah Al-Hasyr ayat 21. Di awal ratib yang kita baca tadi itu ada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amtsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 21 yang merupakan bagian dari ratib Al-Attas. Lau anzalna hadzal Qur'an. Kalau seandainya kami turunkan Quran ini ala jabalin, di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka kau akan saksikan, kau akan lihat gunung itu menjadi khasyian mutasaddian, tunduk, takut, tunduk, patuh dan terpecah min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amtsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkurun. Dan perumpamaan itu kami berikan kepada manusia agar mereka semua berfikir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala kasih tahu kita, kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan di atas gunung, kita sama tahu yang namanya gunung itu benda padat. Ya, benda mati. Tapi kata Allah, kalau seandainya Quran ini kami turunkan di atas gunung, kau akan saksikan gunung ini apa?
khasyian mutasaddian, tunduk, mutasaddi, terpecah karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau gunung yang benda padat itu saja seandainya ditimpakan kepada dirinya, dibacakan kepada dirinya, diturunkan kepada dirinya, terpecah tunduk, apalagi manusia yang punya hati. Ya, kita punya hati masing-masing, semuanya sama. Ya, bukan benda padat, tapi benda hidup yang kenyal. Ya, kalau gunung aja diturunkan Quran itu luar biasa, tunduk takut kepada Allah Ta'ala, apalagi manusia yang punya hati. Oleh karenanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan taufik hidayah, duduk sama-sama, baca ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan baca zikir yang lainnya. Alhamdulillah. Oleh karenanya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita syukuri, bahkan wajib kita syukuri, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi bagian dari wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendekatkan diri kepadanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sebuah cerita seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini salah satu dari Khulafa Ar-Rasyidin, sahabat utama Nabi yang 4. Ya, ini Sayyidina Umar. Ini beliau nih, Sayyidina Umar punya karakter yang boleh dibilang dikatakan gampang marah, temperamen gitu, ya, luar biasa gitu. Nah suatu saat, ya, dia ini pernah punya keinginan buat ngebunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menurut dia Nabi ini udah ngacak-ngacak urusan saat itu, gitu. Ya, dia cari tuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam keadaan muka yang merah, pedang yang terhunus, ya, dalam keadaan yang luar biasa, cepat dia punya perjalanannya karena punya keinginan yang kuat untuk bunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Lalu di pertengahan jalan ini Sayyidina Umar ketemu orang yang namanya Nu'aim bin Abdullah. Ya, ditanya, kau mau kemana, Umar? Aku akan bunuh Muhammad. Pasalnya apa? Ini orang udah ngacak-ngacak urusan. Ya, ini orang udah menjauhkan orang lain dari nenek moyangnya. Ini orang udah coba-coba merusak urusan yang sudah rapi, kata Sayyidina Umar. Lalu Nu'aim bin Abdullah bilang begini, ya ente mengebunuh Muhammad, tuh di rumah ente ada kejadian. Kenapa? Ente nggak tahu ente punya adik tuh Fatimah, udah ngikut Muhammad, udah beriman dengan Tuhannya Muhammad. Ini bahasanya Nu'aim bin Abdullah. Tambah marah. Bahasa kita nih, kurang ajar. Ya, dia kecolongan. Dia mau bunuh Nabi Muhammad SAW, ternyata di dalam rumahnya sudah ada yang beriman. Berbalik, nggak jadi nemuin Nabi Muhammad. Dia ke rumah Fatimah bintil Khattab, putri adiknya tuh, ya, yang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, bersama suaminya namanya Zaid bin Sa'id gitu. Nah saat itu Sayyidina Umar ketika sudah menuju rumah Fatimah bintul Khattab, adiknya, dia dengar ada Fatimah sama suaminya lagi belajar Quran bersama kepada siapa? Kepada Khabbab bin Arad. Ya. Udah, namanya belum beriman, belum muslim, belum Islam, dia ngucapin salam, langsung panggil Fatimah, Fatimah gitu. Yang di dalam ketakutan, merengket. Kalau orang kita sini bilangnya ngerengket gitu. Ya, ketakutan. Wah, abang datang nih. Gitu. Khabbab ngumpet di kolong meja. Saking takutnya. Pintu dibuka, digabrukin. Didobrak tuh. Ya. Nah, saat itu Fatimah lagi belajar Quran. Dia bersama suaminya kepada Khabbab bin Arad. Dulu Quran itu nggak kayak sekarang. Quran itu dulunya lembaran-lembaran. Ya, nggak kayak sekarang udah dijilid. Ya. Lalu Sayyidina Umar nih, dia lihat tuh. Ya, Fatimah lagi pegang lembaran Quran tuh, suhuf namanya. Ya, diumpetin di belakang bajunya. Ya. Apa itu Fatimah? Enggak. Bukan apa-apa. Apa coba lihat sini. Dia tahu nih kalau dikasih lihat bakal dirusak. Nggak dikasih, berkeras Fatimah.
Karena dipaksa nih suaminya nih, ya Zaid bin Sa'id, ya iparnya Umar bin Khattab, maju gitu. Begitu maju jadi ribut. Ya berantem, bergumul. Ya udah begitu. Begitu suaminya nih dipukulin sama kakaknya nih, ya bergulat gitu, berkelahi. Fatimah masuk misahin. Begitu misahin, kepukul nggak sengaja nih Umar bin Khattab, berdarah tuh. Ya Fatimah bibirnya tuh lihat. Sayyidina Umar yang kalau boleh dibilang dalam riwayat nggak usah manusia, setan lihat bayangannya aja udah kabur. Kalau kita kan nggak, bayangan sendiri kita kabur. Umar nggak begitu. Ya, setan nih begitu ketemu di gang, ada Umar, baru lihat bayangannya, bawa balik nggak jadi, segen. Ya, tapi begitu garangnya Umar bin Khattab, begitu luar biasanya Umar bin Khattab, berjawara namanya. Ya, itu begitu Fatimah keluar darah setetes dari sela-sela bibirnya, reda tuh, lihat tuh. Saudara begitu. Ya, begitu gaharnya sama orang lain, gaharnya luar biasa, tapi begitu Fatimah keluar dari saudarinya, keluar darah dari sela bibirnya, dia tahan. Reda tuh marahnya. Akhirnya dia ngomongnya pelan, yang tadinya meledak-meledak dia pelan. Fatimah, ente gimana sih, repotin aneh aja gitu. Ini di kitab nggak begitu tulisannya, ya. Aduh, gimana sih, emang ente kenapa sih, ya, pakai ngikut Muhammad gitu. Terus apa yang tadi ente baca? Enggak bang, sini coba lihat, enggak bakal dirusak. Begitu dilihat apa? Sama Umar bin Khattab, lembaran surat Toha. Ini Sayyidina Umar termasuk orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas, orang yang pandai, bisa baca tulis gitu. Jadi meskipun dia belum beriman, belum muslim, dia bisa tuh baca. Dia tulisannya baca tuh, ya, Toha ma anzalna alaika litashqa tanzilam mimman khalaqas samawati mimman khalaqal arda was samawati ula gitu. Kalau mau buka surat Toha ayat 1 sampai 14 deh. Kalau kepanjangan Anda baca ntar. Ya, lagi lagunya nggak enak. Ya, malu sama Sahirul gitu ya. Nah, jadi begitu dibaca gemeter nih Umar bin Khattab. Lihat tuh. Belum muslim, belum Islam. Baru lihat bacaan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha yang artinya Allah yang lebih tahu. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran ini kepadamu untuk membuat kamu susah. Tanzilam mimman khalaqas samawati mimman khalaqal arda was samawati ula. Diturunkan dari Allah Ta'ala yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Begitu gemeter nih, begitu dia baca dia gemeter. Ini bukan tulisan biasa. Ini bukan syair. Orang-orang Arab tuh jago syair. Penyair, banyak pujangga gitu. Ya. Gitu. Begitu dia pegang gemeter, dilempar tuh, dikasih lagi ke Fatimah. Pegang. Nggak banyak ngomong, dia keluar. Tetap dia nyari Nabi Muhammad SAW. Dicari tuh. Nah saat itu Nabi Muhammad SAW tuh sedang dakwah di rumah Abil Arqam namanya. Ya, dulu Nabi Muhammad sebelum ada perintah dakwah terang-terangan tuh dakwah sembunyi-sembunyi, tapi bukan lantaran takut, tapi kekuatannya baru dikit. Gitu, baru beberapa orang yang beriman. Nah saat itu ditampung oleh namanya Abil Arqam. Duduk. Ya, udah nyamperin ditanya. Sekarang dia di mana? Rumah Abil Arqam tuh. Tetap yang namanya Umar. Ya, nggak ada, boleh bilang mukanya jarang senyumnya gitu, ya gitu. Padahal nggak kelulusan dari Magelang gitu, garang gitu ya. Nah, kalau Magelang galak gitu ya. Nah, nyari ke rumah Arqam. Begitu sambil Arqam nih, ya belum muslim, nggak ucapin salam, gedor pintu, duk, wah kencang banget bunyi. Ini sahabat yang lain di sini. Man fil kharij, siapa di luar? Man fil bab, siapa di pintu? Ibnul Khattab. Saya putranya Khattab. Orang tahu siapa yang dimaksud, Umar. Wah, itu sahabat. Langsung udah pedang udah mau dikeluarin. Kata Nabi, si gitu. Menang. Santai. Kalau Sathailu yang begitu, santuy, boy. Udah dimasukin lagi. Ini orang yang sahabat ada dua yang jaga pintu dua-duaan. Begitu, ya kata Nabi, bukain pintu. Nggak apa-apa. Nabi udah tahu. Bukain pintu, begitu dibuka, Umar bin Khattab langsung masuk, nggak yang lain nggak dipeduliin, langsung ketemu Nabi, dia ambil tangan Nabi, langsung ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah.
Begitu dia mengucapkan syahadat, masuk Islam, menyatakan keiman kepada Allah, keiman kepada Rasulullah. Ini semua yang ada di situ takbir, Allahu Akbar. Lalu Umar bin Khattab bilang begini, demi Allah Rasul, mulai hari ini nggak ada yang namanya dakwah sembunyi-sembunyi. Ya, begitu dia keluar, langsung keluar dia kumpulin untuk orang-orang Quraisy, ahli Mekah, langsung kita kumpul namanya orang. Ya, begitu dengar suara Umar bin Khattab, orang pada nurut. Takut ntar, ya, daripada ntar dicentil, gitu. Keluar, langsung dia ngomong, ya ahla Makkah, barang siapa yang istrinya pengen jadi janda, anak pengen jadi yatim, nih, ganggu tuh Rasulullah, hadapin Umar bin Khattab, nggak ada yang berani. Lihat tuh, langsung takbir Allahu Akbar. Nah ini, itu Sayyidina Umar karena lihat bacaan Quran, ya surat Toha. Kita nih, yang alhamdulillah Allah berikan apa karunia keluar dari seorang rahim ibu yang muslimah. Mestinya apa? Lebih dari Sayyidina Umar, mestinya. Begitu. Sayyidina Umar, dia luar biasa. Dia termasuk orang yang paling marah kepada Nabi. Tapi begitu Allah berikan hidayah tuh, begitu luar biasa ngebela Nabi, ngebela Islam, ngebela agama. Begitu. Dan memang sudah dasarnya Nabi doain. Jadi jauh sebelum Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam, Nabi sudah berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan 2 Umar. Saat itu Umar itu ada 2. Ada Umar bin Khattab, ada Amr bin Hisham, ya, Abu Jahal. Ini Umar bin Khattab, ya, itu sebetulnya apa? Satu datuk dengan Nabi. Begitu. Ya, satu datuk dengan Nabi. Di atasnya. Terus Amr bin Hisham itu pamannya Nabi. Ya. Abu Jahal namanya. Lihat tuh, paman kerabatnya Nabi. Allah nggak kasih hidayah tuh. Padahal kerabatnya Nabi. Umar bin Khattab yang bukan kerabat dekatnya Nabi, Allah kasih hidayah. Dan Nabi pernah ngomong begini, doa, ya Allah, muliakan Islam ini dengan 2 Umar. Nabi nggak sebut si Anu aja enggak. Cuma Nabi bilang, ya Allah, muliakan Islam ini dengan 2 Umar. Maksudnya apa? Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ternyata Allah Ta'ala jawab tuh doanya Nabi, dimuliakan Islam itu dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Makanya apa? Hidayah itu hanya milik Allah. Jadi siapapun hak hidayah itu hanya milik Allah. Siapa yang Allah kasih. Nah kita nih alhamdulillah Allah sudah berikan hidayah, jaga hidayah itu. Ya ada orang diajak kebaikan, entar belum dapat hidayah, padahal hidayah udah sampai sama dirinya. Ajakan itu pun hidayah. Ya, kirim salam aja sama Ustadz gitu kadang-kadang. Ya. Padahal hidayah itu udah sampai. Makanya apa? Ini yang kayak begini terus kita istiqomahin. Mudah-mudahan kita jadi orang istiqomah, apapun yang terjadi, apapun ujiannya, apapun godaannya, tetap kita berada dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan kemuliaan Islam, dalam keadaan terus sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, ya itu bagian dari Riyadul Atas, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthal ladribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Surat Al-Hasyr ayat 21. Nanti di rumah boleh lihat. Atau sekarang kalau mau lihat, ya bener gak sih itu surat Al-Hasyr, kita buka di Google tuh. Surat Al-Hasyr ayat 21 nanti nongol tuh. Ada artinya gitu. Nah, surat Toha nanti buka surat Toha ayat 1 sampai 14. Itu surat yang pernah dilihat oleh Nabi Umar bin Khattab dan saat itu dia masuk Islam. Ya, alhamdulillah. Ini kesempatan buat kita semua, apalagi menjelang Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, supaya bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Meskipun kondisi kita sedang saat ini sedang mewabah corona, mudah-mudahan kita dihindari dari penyakit, dihindari dari segala musibah dan malapetaka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Sengaja bahasanya begini biar enggak ngebosenin, biar ya kalau bahasanya kaku ntar ente malah tidur pules. Ya, makanya ya sekian, ada insyaallah ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.